Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Foliana Rahmi dengan NIM 2410817171200017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review saya mengenai artikel ilmiah yang disusun oleh teman saya yaitu Asma Salimah. Nah, langsung saja kita masuk ke reviewnya. Jadi, artikel yang Asma tulis ini berjudul Analisis Imperatif Programming. Nah, dalam tugas kami kali ini, kami membagi fokus riset menjadi dua kutub yang berbeda, yaitu Asma mendalami paradigma imperatif, sementara saya berfokus ke paradigma deklaratif. Nah, jadi mari kita bedah poin-poin utama dalam laporan Asma. Nah, di sini Asma mendefinisikan imperatif programming ini sebagai paradigma pemrograman paling tua dan paling mendasar yang berfokus pada bagaimana sebuah program berjalan melalui instruksi langkah demi langkah. Paradigma ini juga berfokus pada instruksi sekuensial melalui penggunaan variabel dan operasi aritmatika. Lalu, berdasarkan risetnya, Asma memaparkan 3 penerapan krusial yang membuktikan relevansi paradigma ini. Yang pertama adalah pengembangan sistem operasi, di mana Asma di sini memaparkan bahwa bahasa seperti C digunakan untuk mengelola memori sistem secara langsung. Lalu penerapan yang kedua di sini ada embedded systems, yaitu seperti microcontroller pada alat elektronik yang membutuhkan instruksi sekuensial yang sangat ketat. Lalu yang ketiga ada game development. Nah, di sini imperatif programming ini berperan dalam mengelola state, karakter, dan perhitungan fisika yang berubah setiap detik secara presisi. Lalu, Asma juga secara eksplisit menyatakan preferensinya terhadap paradigma ini. Karena dua alasan utama, yaitu kontrol penuh terhadap sumber daya seperti memori dan CPU, serta alur logika yang dianggap lebih intuitif bagi manusia karena bersifat prosedural, seperti contoh instruksi lakukan A, lakukan B. Lalu sekarang saya akan masuk ke bagian yang paling saya soroti sebagai rekan review, yaitu kekurangan paradigma ini. Di sini Asma dengan jujur memaparkan bahwa imperatif programming ini sangat rentan terhadap side effects, yaitu perubahan kecil di satu bagian kode bisa merusak bagian lain secara tidak sengaja yang mengakibatkan bug sulit dilacak. Lalu yang kedua, Asma di sini memaparkan yaitu kesulitan dalam konkurensi. Nah, di sini imperatif programming kesulitan dalam mengelola banyak proses secara bersamaan. Terus yang ketiga, kekurangan paradigma ini yaitu verbositas kode, di mana paradigma ini menggunakan kode yang panjang hanya untuk menjalankan tugas sederhana. Nah, dari sudut pandang saya yang mempelajari deklaratif programming, poin-poin ini adalah keunggulan mutlak bagi paradigma saya. Jadi dalam dunia deklaratif, kita meminimalkan state yang berubah-ubah, sehingga risiko side effects dan race condition jauh lebih rendah dibandingkan pendekatan imperatif yang dipaparkan oleh Asma. Ada opini ilmiah mengapa paradigma Asma ini tetap populer. Nah, meskipun paradigma deklaratif menawarkan kode yang lebih ringkas dan lebih aman, laporan Asma ini memberikan argumen ilmiah yang sangat kuat mengapa imperatif tetap mendominasi dunia ini. Jadi, ya di sini mengutip beberapa pakar ternama, yaitu seperti contoh menurut Sebesta. Jadi imperatif programming ini sangat mendominan karena dirancang untuk meniru cara kerja komputer secara langsung, di mana paradigma imperatif menggunakan variabel untuk mewakili lokasi memori dan operasi penugasannya dibuat sederhana dengan menyembunyikan detail teknis yang tidak perlu. Terus ada juga dari data dari CIOBI Index 2024 yang dicantumkan Asma di sini juga tidak bisa dibantah, di mana bahasa berbasis imperatif seperti Python, C, dan Java menempati posisi teratas karena dukungan komunitas yang masif dan jutaan library yang sudah matang. Nah, ini membuktikan bahwa meskipun ada kekurangan secara teoritis, secara praktis di industri, efisiensi sumber daya tetap menjadi prioritas utama. Jadi, kesimpulannya, laporan yang disusun oleh teman saya yaitu Asma Salimah ini sangat solid dan didukung oleh referensi ilmiah yang kuat. Meskipun saya memiliki preferensi yang berbeda, saya harus mengakui bahwa pemaparan Asma ini mengenai kontrol presisi terhadap perangkat keras adalah alasan mengapa imperatif programming akan tetap relevan dalam waktu yang sangat lama. Pelajaran yang bisa saya ambil dari ini
bahwa tidak ada paradigma yang sempurna. Masing-masing paradigma itu memiliki kekurangan, baik itu imperatif dan deklaratif sama-sama memiliki kekurangan. Jadi kita hanya perlu memilih paradigma atau alat yang paling sesuai dengan masalah yang ingin kita selesaikan. Nah, demikian video review dari saya. Terima kasih sudah menonton.